Oke, kita akan ngebahas tentang meta sales funnel. Tapi sebelumnya kita baca berikut ini dulu. Perhatian, dilarang copy paste, mengedarkan ulang, atau dengan sengaja membajak semua isi materi ini tanpa seizin strategi properti. Konsekuensinya, kamu akan saya blacklist dan seumur hidup pasti nggak berkah. Berikut ini adalah disclaimer, silakan dibaca sendiri supaya menjadi perhatian buat teman-teman. Oke, kita akan bahas tentang apa itu meta sales funnel. Jadi teman-teman, dalam iklan di Meta, kita harus pahami ini terlebih dahulu gitu ya. Yaitu sebuah funnel atau corong ya yang memberikan step by step dari proses customer journey atau perjalanan dari customer dari tidak mengenal kita menjadi closing gitu ya. Nah, kerangka dari sales funnel itu adalah kerangka pemasaran yang dirancang untuk membawa calon pelanggan melalui satu tahapan tertentu ya. Mulai dari awareness di atas ini gitu ya, kemudian sampai nanti konversi gitu ya. Bahkan nanti di ujung sini ada retensi gitu ya. Jadi langkah-langkah strategis itu untuk mengarahkan prospek dari campaign iklan kita ya sampai nanti menjadi closing di platform Meta. Nah, tahapan dalam funnel ini seperti di gambar berikut ini ya. Jadi ada istilahnya tofu, mofu, bofu. Tofu itu top of funnel, mofu itu middle of funnel, bofu itu adalah bottom of funnel. Nah, di sini kita coba breakdown ya stage-nya ya, tahapannya gitu ya. Jadi dari tahapan unaware ya, belum paham gitu ya. Kemudian problem aware, udah tahu problemnya apa. Solution aware, nah udah mulai tahu solusinya apa. Sampai ke product aware, ya ini udah mulai tahu produknya gitu ya. Ada solusi di produk yang sudah dia ketahui gitu ya. Sampai akhirnya aware, dia sudah mengenal brand kita. Jadi di sini journey dari leads kita gitu ya, prospek kita gitu ya. Nah, tahapan-tahapan inilah yang membawa orang dari nggak aware sampai menjadi aware. Nah, ini perlu kita pahami ya. Di stage misalkan unaware ya, jadi leads-nya itu belum paham dia punya masalah apa dan bahkan juga belum mencari solusinya. Nah, bisa dibilang tahapan inilah yang sebenarnya scalable. Scalable tuh dalam artian ya ini market yang mau kita raih sebenarnya, yang mau kita grab. Ya, kebanyakan orang iklan itu langsung ke aware, ke orang yang di sini, orang yang udah siap banget gitu loh. Padahal di fase ini bisa jadi sudah rebutan nih dengan kompetitor yang lain gitu ya. Jadi banyak juga yang memperebutkan market di stage ini gitu ya. Jadi customer itu diperebutkan oleh banyak pihak di sini gitu loh. Padahal bisa jadi di sebelah sini gitu ya, itu masih cukup besar marketnya, scalable dan bisa kita kembangkan terus gitu ya. Kita kita kejar terus gitu ya. Timbang dengan yang sudah aware, yang sudah siap beli, ini sangat sedikit sekali gitu loh. Jadi dengan memahami strategi ini kita jadi akan lebih efektif nanti dalam beriklan. Nah, kenapa menggunakan funnel ya? Pertama tadi ya, efektif dalam pengeluaran iklan. Jadi kita nanti akan membuat stepnya ya dari bagaimana kita bisa membuat si konsumen itu lebih paham kita gitu ya, sampai nanti kita melakukan namanya remarketing. Dan itu akan meningkatkan nanti conversion rate-nya, akan memperbanyak di bottom of funnel-nya itu akan lebih banyak orang gitu ya. Kemudian akan membangun loyalitas pelanggan. Nah, di situ nanti kita bisa melakukan pendekatan follow up di masing-masing stage. Jadi kita bisa bersentuhan dengan mereka lagi dengan tahapan-tahapan yang sudah kita buat tadi. Lalu kita bisa membuat analisa yang mendalam ya. Jadi dengan kita memahami step-step itu tadi, kita bisa analyze, kita bisa melakukan analisa data yang lebih detail lagi. Nah, untuk penerapan funnel, jadi teman-teman ini kita bukan sekedar teori dari funnel yang ada, tapi kita langsung akan terapkan nih di dalam proses Meta Ads ya. Nah, di sini di top of funnel ya, di paling atas nih ya, funnel paling atas, kita punya objektif dari iklan kita itu menggunakan prospecting jadinya teman-teman. Ya ini penting sekali. Kenapa? Karena kita tadi mau meraih new market gitu, new customer,
orang yang baru kenal kita. Nah, biasanya kita pakai broad, kita pakai kosong. Jadi si targetingnya itu kita buat, atau audience itu kita buat kosong aja. Nah, di properti ini kalau saya bilang sih audience dengan menggunakan interest ini fungsinya memang lebih untuk memberikan trigger atau learning kepada Facebook untuk dia belajar mencari data yang sesuai dengan harapan kita gitu ya, karena bisa dibilang properti ini sangat niche gitu ya. Nah, yang perlu kita exclude apa? Yaitu adalah website visitor. Karena di sini kita mau orang yang benar-benar fresh, yang benar-benar dia belum bersentuhan dengan kita, yang belum tahu kita gitu loh. Karena memang kan tadi ya, dia di posisi unaware, mereka belum tahu kita. Nah, menggunakan strategi di top of funnel ini akan membantu kita dalam meraih new market. Ya, makanya istilahnya prospecting. Nah, di bawahnya ada middle of funnel. Ini juga sebenarnya tahapannya masih prospecting. Kenapa? Karena ya dia belum deal gitu. Dia belum menjadi leads kita gitu. Dia belum menjadi the real buyer kita gitu ya. Nah, makanya mungkin di sini kita akan lebih kepada mentargeting orang-orang yang mirip gitu ya. Makanya kita menggunakan targetingnya look alike ya. Jadi dari orang yang pernah berinteraksi dengan kita, let's say di web kita atau di sosial media kita, itu kita buat look alike-nya. Jadi kita memperluas marketnya gitu ya, dari yang tadinya sempit gitu kita perluas lagi, tapi dengan data awal gitu ya, dengan data awal yaitu custom audience kita. Nah, itu yang disebut dengan look alike audience. Nah, yang di-exclude apa? Yang di-exclude ya tentunya web visitor dan juga tentunya orang yang sudah beli ataupun sudah menjadi database kita, yaitu customer list kita. Nah, yang paling bawah di bottom of funnel ini kita istilahnya apa ya? Orang-orang yang sebenarnya sudah berinteraksi dengan kita, udah nanya-nanya, udah paham, mungkin udah masuk juga ke WhatsApp kita segala macam. Cuman mungkin dia belum melangkah ke tahap berikutnya, yaitu closing gitu ya, atau deal dengan kita gitu ya. Nah, makanya kita menggunakan metode retargeting ya. Apa saja yang kita retargeting, yaitu web visitornya, kemudian specific page, view content, add to chart, check out, pokoknya segala macam tracking yang kita setting di awal, bahkan juga men-tracking leads gitu. Kita retargeting itu semua. Nah, teman-teman, dengan kita menerapkan funnel ini, maka hasilnya adalah jadi kita bisa mengarahkan setiap tindakan dari leads gitu ya. Jadi kita bisa ngarahin ke mereka. Kemudian pelan-pelan nanti bisa optimasi kampanye secara bertahap. Karena kalau jor-joran di awal kita tidak melakukan analisa mendalam gitu ya, itu menyebabkan kita boncos gitu ya. Nah, kemudian apa? Customer journey-nya jadi lebih terarah, dari mulai dia nggak tahu tadi kan, jadi mulai ngelihat iklannya, misalkan lihat video kita, kemudian dari video kita lihat ada presentasi 35% orang yang sudah nonton video. Nah, itu nanti kita retargeting. Nah, hal seperti itulah yang kita lakukan dengan kita memahami funnel berikut ini.